Kabar gembira untuk kita semuanya bahwa baru saja rilis surat edaran terbaru terkait tentang penempatan P3K lulusan tahun 2023. Nah, di sini sekaligus sudah disampaikan untuk penetapan PMT mulai bekerja itu nanti tanggal berapa dan juga masa perjanjian kerja ini berapa lama. Tentunya di sini merupakan sebuah informasi yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang saat ini sedang menantikan jadwal penyerahan SK P3K 2023 yang dinantikan oleh teman-teman, baik itu P3K guru, P3K kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kabar gembira dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mana di sini ada edaran terbaru dari Kemenkes. Ini menyangkut teman-teman P3K tenaga kesehatan, yaitu rencana penempatan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023 teman-teman. Menindaklanjuti pengumuman Kepala Biro Organisasi SDM selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kemenkes tahun 2023 nomor sekian tertanggal 30 Desember 2023 tentang hasil seleksi P3K jabatan fungsional teknis dan pemberkasan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pengumuman nomor sekian tertanggal 2 Januari tentang hasil seleksi P3K jabatan fungsional kesehatan dan pemberkasan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah ditayangkan melalui laman csn.kemenkes.go.id, maka disampaikan informasi penting sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama, yaitu daftar nama peserta yang ditetapkan sebagai pelamar yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional teknis dan jabatan fungsional tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2023 dengan penempatan di lingkungan unit kerja atau satuan kerja masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran 3. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus tersebut akan diangkat sebagai P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan jabatan dan unit kerja penempatan sesuai penetapan kebutuhan dari Kementerian Pan-RB sebagaimana tercantum pada lampiran ketiga. Kemudian direncanakan untuk pengangkatan P3K tersebut akan ditetapkan terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2024 teman-teman. Dan di sini untuk masa perjanjian kerja atau MHK ini selama 5 tahun ya, dan direncanakan akan mulai melaksanakan tugas itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024. Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang mendaftar P3K, baik itu P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan di lingkup instansi Kementerian Kesehatan, ini sudah jelas ya, bahwa nanti untuk pengangkatan P3K ini adalah mulai 1 Maret 2023 dan TMT-nya itu adalah 1 Maret 2024 ya. Nah, 1 Maret 2024 selanjutnya untuk masa perjanjian kerja ini adalah nanti selama 5 tahun, artinya 5 tahun sejak tanggal 1 Maret tahun 2024, dan teman-teman nanti harus sudah melaksanakan tugas yaitu terhitung di tanggal 1 Maret. Dengan demikian berarti teman-teman nanti untuk yang di instansi Kementerian Kesehatan, maka sebelum tanggal ini kalian sudah akan menerima SK P3K 2023 teman-teman. Dan selanjutnya berkaitan dengan hal itu, ini adalah diminta untuk segera membuat surat pernyataan rencana penempatan atau SPRP bagi masing-masing P3K sesuai satuan kerja penempatan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama ya, sesuai format yang tercantum pada lampiran kedua. Kemudian untuk yang B, yaitu asli SRP untuk setiap P3K ini harus di-scan dan disimpan dalam bentuk file PDF dengan nama, yaitu penamaannya teman-teman jangan sampai lupa, yaitu SPRP kemudian underscore nomor peserta, ini contohnya adalah SPRP nomor sekian ya. Selanjutnya file tersebut itu dikirim ke Biro Organisasi dan SDM melalui email yang sudah disampaikan di sini dengan subjek yaitu email, yaitu berkas SPRP nama satuan kerja, contohnya adalah berkas SPRP Biro Organisasi dan SDM. Ini selambat-lambatnya ini tanggal 26 Januari 2024. Jadi teman-teman untuk yang di bawah naungan Kementerian Kesehatan ini harus segera menindaklanjuti terkait tentang SPRP teman-teman.
Perlu diinformasikan bahwa dokumen SPRP itu merupakan salah satu persyaratan dalam penyampaian usul penetapan nomor induk P3K yang akan disampaikan ke BKN melalui SIASN. Memperhatikan hal itu, mohon untuk segera ditindaklanjuti pada unit kerja di bawah pimpinan Bapak Ibu ya. Kemudian juga disampaikan informasi, yaitu dapat disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan itu tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai Kemenkes ya. Nah, seluruh informasi layanan Biro Organisasi dan SDM dapat disampaikan melalui helpdesk-nya. Di sini ada nomor WhatsApp-nya teman-teman. Dan khusus informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi itu di sini dilaporkan ke Biro SDM ya Kemenkes, dapat dilaporkan melalui laman ini. Ini adalah untuk Ropek ini ya. Nah ini teman-teman, jadi untuk teman-teman P3K tenaga kesehatan dan teknis di bawah naungan Kemenkes ini segera saja dilanjuti maksimal tanggal 26 Januari 2024. Dan selanjutnya adalah untuk merupakan yang di lampiran 1, ini adalah untuk instansinya teman-teman. Kemudian di lampiran 2 ini disampaikan yaitu untuk formatnya ya, format surat pernyataan rencana penempatan. Nah ini adalah lampiran kedua, jadi kop instansi, kemudian ditulis persis seperti ini. Selanjutnya untuk keterangannya saya rasa cukup jelas, kita tinggal isi saja sesuai dengan data diri kita dan juga data nanti penempatan kita ini berada di mana. Itulah untuk teman-teman informasi bagi tenaga kesehatan dan juga teknis di bawah naungan Kemenkes ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman P3K guru, ini nanti kita untuk penempatan itu adalah nanti dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKPSDM. Jadi kita tunggu informasi lanjutan untuk penempatan P3K guru, karena seluruh formasi itu berada pada Dinas Pendidikan, maka yang menempatkan itulah nanti BKD dan juga Dinas Pendidikan masing-masing. Maka dari itu di sini kita pantau informasi yang ada di web instansi, yaitu web BKPSDM dan juga web Dinas Pendidikan teman. Namun sudah ada beberapa daerah ini yang sudah menyampaikan untuk pengumuman penempatannya ya. Apakah nanti untuk penjadwalan kita TMT-nya sama dengan yang teman-teman di Kementerian Kesehatan atau tidak? Di sini kita tetap pantau informasi dari instansi masing-masing. Dan kalau misalkan kita ambil saja salah satu contoh, yaitu instansi di pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka di sini disampaikan terkait tentang penempatan P3K guru, ini adalah nanti disampaikan setelah tahapan penetapan NI P3K. Jadi kalau di Jatim itu P3K guru penempatannya ini nanti akan disampaikan setelah selesai penetapan nomor induk P3K. Di sini sudah diberikan link untuk teman-teman nanti di Jatim untuk bisa melakukan pengecekan ya. Dan inilah merupakan salah satu contoh daerah yang sudah menyampaikan pengumuman penempatan itu adalah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di sana sudah disampaikan yaitu pengumuman penempatan hasil seleksi P3 guru fungsional guru tahun 2023. Nah teman-teman yang ada di Kalteng ini sudah bisa mengecek ya. Untuk daerah lain ini kapankah mengeceknya? Di sini kita pantau informasi dari instansi kita masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.